Tatapan itu seperti mengunci tubuhnya di tempat. Setiap kali mencoba menggerakkan kaki, ada rasa berat yang menahan. Seolah sosok itu memaksa matanya untuk terus menatap. Dan di detik itulah Pak Darto sadar. Ini bukan sekedar penampakan. Ada sesuatu yang sedang mengintainya. Yo gengs, selamat datang di channel Ilat Scary, tempat nongkrongnya para pemburu cerita misteri paling epik. Di sini kita bakal kupas tuntas kisah-kisah seram, kejadian aneh, serta urban legend yang bisa bikin lo mikir 2 kali sebelum tidur. Jadi, siapin mental, matiin lampu, dan jangan lupa selalu waspada. Karena siapa tahu lo yang jadi cerita selanjutnya. Bersama saya, Doro Meli. Saat ini saya akan membacakan salah satu pengalaman horor yang diceritakan kepada kami oleh narasumber yang kami samarkan namanya. Makam Angker Raisa Sigar, Urban Legend Kabupaten Cirebon. Simak ceritanya live. Raisa Sigar, atau dalam bahasa Indonesia berarti separuh wajah, merupakan salah satu daerah yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon. Bukan tanpa sebab, daerah ini dinamakan Raisa Sigar. Kemunculan sosok gaib yang hanya menunjukkan separuh wajahnya menjadikan daerah ini dikenal dengan daerah yang cukup memiliki aura mistis. Bahkan dipercayai oleh beberapa warga daerah ini cukup angker, di mana para pengendara seringkali dikagetkan oleh sosok tersebut sehingga terjadi kecelakaan di daerah tersebut. Cerita ini dituturkan oleh salah satu warga yang kebetulan berprofesi sebagai tukang gali kubur, yang kami samarkan namanya. Begini ceritanya. Bagi sebagian orang, kuburan hanyalah tempat peristirahatan terakhir. Tapi bagi tukang gali kubur, itu adalah tempat kerja dan kadang tempat bertemu dengan yang tak kasat mata. Malam itu, Pak Darto berhadapan langsung dengan sesuatu yang membuatnya tak lagi memandang kuburan dengan cara yang sama. Di sebuah desa kecil di Jawa Barat, hidup seorang pria sederhana bernama Pak Darto. Sehari-harinya, ia bekerja sebagai tukang gali kubur. Bukan pekerjaan yang banyak diminati orang, tapi bagi Pak Darto, itu adalah ladang penghasilan yang sudah ia jalani sejak muda. Rambutnya mulai memutih, kulitnya legam terbakar matahari, dan tangannya penuh kapalan akibat puluhan tahun memegang cangkul. Meski pekerjaannya erat dengan kematian, ia dikenal sebagai sosok ramah yang selalu tersenyum. Namun, di balik senyum itu, ada kisah-kisah yang jarang ia ceritakan kepada orang luar. Kisah yang tak semua orang sanggup mendengarnya, apalagi mengalaminya sendiri. Dan salah satunya terjadi pada malam yang dingin di pemakaman desa saat ia sendirian. Pemakaman desa itu terletak di ujung jalan tanah yang membelah kebun pisang dan hutan bambu. Dari rumah terakhir warga, butuh 15 menit berjalan kaki untuk sampai. Siang hari,
Tempat itu terlihat biasa saja, tapi saat malam tiba, suasananya berubah mencekam. Lampu listrik hanya ada di gerbang kecil pemakaman, sementara bagian dalamnya gelap, diterangi cahaya bulan yang temaram. Suara jangkrik sesekali, lolongan anjing dari kejauhan, dan angin yang membuat dedaunan bergesekan menjadi latar suasana yang menegangkan. Bagi Pak Darto, tempat ini sudah seperti halaman rumahnya sendiri. Tapi malam itu entah mengapa, udara terasa lebih berat, seakan ada sesuatu yang sedang mengawasinya. Hari itu menjelang sore, seorang warga datang tergesa ke rumah Pak Darto. Katanya ada warga yang meninggal mendadak, dan pihak keluarganya ingin penguburan dilakukan subuh. Kalau bisa, liang lahatnya disiapkan malam ini, Pak, pinta mereka. Pak Darto setuju. Ia tahu dalam adat desa ada alasan tertentu mengapa pemakaman dilakukan secepat mungkin. Dengan membawa cangkul, sekop, dan lampu petromak, ia berangkat menuju pemakaman saat jarum jam menunjukkan pukul 12 malam. Udara terasa dingin, dan langit malam itu gelap tanpa bintang. Jalan menuju pemakaman hanyalah setapak tanah, diapit pohon pisang dan rumput bambu. Cahaya petromak yang ia bawa menciptakan bayangan panjang di tanah. Setiap langkah menimbulkan suara gesekan dedaunan kering. Sesekali dari kejauhan terdengar suara burung hantu. Dan sekali waktu, seekor tokek berteriak panjang. Pak Darto sudah terbiasa, tapi malam itu ada sesuatu yang tidak biasa. Ia merasa langkahnya seperti terdengar lebih pelan dari biasanya. Seperti ada langkah lain yang mengikuti di belakang. Ia menoleh cepat. Kosong. Tapi perasaan itu tetap ada. Sebelum menuju pemakaman, Pak Darto sempat berhenti di warung kopi kecil milik Bu Narti. Ia memesan secangkir kopi hitam, berharap memberi tenaga tambahan untuk bekerja. Malam-malam kerja malam sendirian, Pak. Nggak takut? Tanya Bu Narti sambil menuang air panas. Pak Darto hanya tersenyum. Kuburan itu nggak nakut-nakutin, Bu. Yang nakut-nakutin itu kalau nggak kerja, nggak makan. Namun sebelum ia pergi, Bu Narti berbisik, "Hati-hati, Pak. Tadi siang ada yang bilang lihat bayangan putih di dekat makam tua." Ucapan itu sempat terngiang di kepala Pak Darto saat ia melangkahkan ke arah pemakaman. Di tangan Pak Darto hanya ada cangkul, sekop, dan lampu petromak. Alat-alat itu sudah menemaninya bertahun-tahun. Meski sederhana, setiap goresan cangkul di tanah pemakaman baginya adalah pekerjaan yang harus dilakukan dengan hati-hati. Ia menaruh petromak di dekat gundukan tanah. Cahayanya berkelip diterpa angin. Bayangan pohon-pohon makam bergerak seperti sosok-sosok tinggi yang mengawasinya. Ia menghela nafas, mencoba mengusir perasaan aneh yang mulai muncul. Biasanya suara malam di pemakaman cukup ramai jangkrik. Burung malam dan angin yang menyapa di antara dedaunan. Tetapi malam itu suasana terasa berbeda. Setelah beberapa menit menggali,
suara-suara itu menghilang. Keheningan itu bukan keheningan biasa. Rasanya seperti ruang di sekitarnya tiba-tiba tertutup rapat. Hanya menyisakan suara napasnya sendiri. Pak Darto berhenti menggali, memejamkan telinga. Hanya hening, terlalu hening. Tiba-tiba di sisi kiri terdengar kresek-kresek. Seperti seorang menginjak di daunan kering. Pak Darto menoleh cepat. Tidak ada siapapun di sana. Hanya deretan nisan tua dan pohon randu besar yang menjulang. Ia menelan ludah. Pikiran logisnya mencoba mengiyakan bahwa itu hanya hembusan angin. Tapi hatinya berkata lain. Ia tahu suara langkah manusia. Dan itu bukan suara angin. Saat ia kembali fokus pada galian, angin malam tiba-tiba membawa aroma melati yang sangat menyengat. Aromanya begitu tajam hingga menusuk hidung. Pak Darto berhenti menggali. Ia mengenal aroma melati. Biasanya hanya tercium saat ada warga yang membawa bunga untuk tabur di makam. Tapi malam itu tidak ada seorang pun di sana. Astagfirullah, gumamnya pelan sambil memandang sekeliling. Cahaya petromak yang redup membuat pandangannya terbatas. Namun dari sudut mata, ia melihat sesuatu bergerak di antara nisan. Perlahan ia memutar kepala. Di sana berdiri sosok tinggi terbungkus kain putih. Tubuhnya kaku, kepalanya miring, sedikit ke kiri, dan wajahnya pucat dengan mata kosong yang menatap lurus padanya. Pak Darto membeku, cangkul di tangannya terasa berat. Kakinya seolah menancap di tanah. Petromak yang menjadi satu-satunya sumber cahaya tiba-tiba bergetar menyalanya. Seperti tertiup angin yang datang dari arah yang tidak jelas. Cahaya itu memantulkan siluet sosok putih di antara nisan, membuat bayangannya nampak memanjang dan bergoyang. Pak Darto menatap lekat-lekat. Tangannya mulai berkeringat meski udara malam begitu dingin. Setiap detik terasa seperti menit yang berjalan lambat. Dari arah sosok itu terdengar suara gesek-gesek, seperti kain basah yang diseret di tanah. Suaranya pelan namun jelas, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia tahu persis. Suara itu bukan dari kain biasa. Dalam cerita orang-orang desa, suara itu adalah ciri khas pocong yang bergerak, mesti terikat kain kafan. Pak Darto mencoba menguatkan hati, tapi jantungnya berdetak begitu keras, hingga terasa di telinganya sendiri. Pak Darto memejamkan mata sejenak, lalu membukanya perlahan. Ia berharap sosok itu hanyalah bayangan atau ilusi. Namun saat menoleh sepenuhnya, ia justru melihat sosok itu kini berdiri lebih dekat. Jaraknya hanya sekitar 5 meter. Pandangannya kaku, matanya kosong. Tapi entah bagaimana, tatapannya terasa menusuk sampai ke dada. Kain kafan yang membungkus tubuhnya tampak kotor dan kusam, dengan beberapa bagian berwarna kecoklatan seperti tanah basah. Bagian wajahnya hanya terlihat setengah.
tertutup lipatan kain yang sudah menguning. Hanya mata yang terbuka lebar. Tanpa berkedip, Pak Darto merasa tubuhnya lumpuh. Bahkan ia tidak yakin apakah ia masih bernafas atau tidak. Tatapan itu seperti mengunci tubuhnya di tempat. Setiap kali mencoba menggerakkan kaki, ada rasa berat yang menahan, seolah sosok itu memaksa matanya untuk terus menatap. Dan di detik itulah Pak Darto sadar, ini bukan sekedar penampakan. Ada sesuatu yang sedang mengintainya. Angin berhenti, malam menjadi sangat sunyi, dan dunia seakan hanya menyisakan dua sosok, dirinya dan pocong itu. Dalam sekejap, sosok itu menghilang, bukan bergerak, bukan melompat, tapi benar-benar lenyap begitu saja, seperti asap yang tersapu angin. Pak Darto memandang ke sekeliling, mencari-cari kemana pocong itu pergi. Tak ada suara langkah, tak ada kain yang bergesek, hanya aroma melati yang kini semakin menyengat. Dadanya naik turun cepat, mencoba menelan rasa takut yang sudah memenuhi kepala. Ia mencoba kembali bekerja, berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua hanyalah bayangan mata. Namun saat cangkulnya menembus tanah, ia menemukan lapisan tanah yang terasa lembab dan basah, seolah baru digali. Anehnya, tidak ada tanda-tanda orang lain yang datang ke pemakaman sebelum dirinya. Siapa yang sempat menggali di sini? Umamnya, tapi pertanyaan itu hanya dibalas oleh kesunyian malam. Meski udara malam menusuk tulang, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Matanya terus melirik ke segala arah, seakan tubuhnya memiliki insting bahwa ia tidak sendirian. Setiap hembusan angin yang menyentuh kulitnya terasa seperti jari-jari dingin yang menyerap di leher. Pak Darto menegangkan badan. Pak Darto menegangkan badan, menggenggam cangkul erat-erat, bersiap jika harus melawan sesuatu. Meski ia tahu, lawan yang satu ini bukanlah manusia. Tiba-tiba, di antara keheningan itu, terdengar bunyi tring, 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 seperti lonceng kecil yang dipukul pelan. Suaranya datang dari arah makam tua, di sudut pemakaman. Tempat itu dikenal warga sebagai lokasi pemakaman seorang yang meninggal tragis puluhan tahun lalu. Pak Darto menelan ludah. Dalam cerita orang tua di desa, suara lonceng itu adalah tanda bahwa arwah sedang bergerak dari satu makam ke makam lainnya. Perasaannya memerintahkan untuk pergi, namun kakinya terasa sangat berat. Setiap langkah mundur seperti melangkah di dalam lumpur. Matanya tertuju pada sudut makam tua itu, mencoba mencari sumber suara. Tiba-tiba dari balik nisan yang tinggi, kain putih itu muncul kembali. Kali ini sosok itu bergerak mendekat perlahan, meski kedua kakinya terikat. Pak Darto mencoba memalingkan wajah, berharap sosok itu hilang seperti sebelumnya. Namun rasa penasarannya
memaksanya menoleh sekali lagi. Ketika ia melakukannya, darahnya seperti membeku. Pocong itu kini berada hanya 3 meter dari tubuhnya berdiri kaku, namun kepala miring seolah sedang mengamati setiap gerak Pak Darto. Pak Darto mulai berjalan mundur, mencoba menuju jalan keluar pemakaman. Namun, begitu ia sampai di ujung setapak, langkahnya terhenti. Di sana, tepat di pintu keluar pemakaman, pocong yang sama sudah berdiri menghadap, seolah ia melompat jauh dalam sekejap. Aroma melati semakin pekat, membuat udara di sekitarnya seperti sesak untuk dihirup. Dengan tangan gemetar, Pak Darto mulai melafalkan doa. Ayat demi ayat keluar dari bibirnya. Meski suaranya bergetar, semakin ia membaca, semakin jelas terlihat pocong itu bergerak. Bukan melangkah, tapi melayang sedikit demi sedikit, mendekat tanpa suara. Hati Pak Darto berdegup kencang, namun ia terus membaca doa sambil berusaha menahan tatap mata pocong itu. Lalu, seolah dunia sekitarnya mati. Semua suara malam lenyap. Tak ada jangkrik, tak ada angin. Bahkan suara napasnya sendiri terdengar jauh. Pak Darto merasakan telinganya seperti tertutup. Hanya menyisakan bunyi detak jantungnya yang memekakan kepala. Pocong itu kini sudah berdiri dekat, hingga kain kafan yang kotor terlihat jelas di bawah cahaya petroleum. Saat ia berpikir, sosok itu hanya satu dari sudut mata. Pak Darto melihat bayangan lain bergerak di atas pohon randu besar di tepi makam. Siluetnya besar, jauh lebih tinggi dari siluet manusia biasa. Meski tertutup ranting, Pak Darto bisa merasakan bahwa makhluk itu juga sedang mengawasinya. Keringatnya mengalir deras. Ia sadar, malam ini bukan hanya malam tentang satu pocong. Ada sesuatu yang lain di sini. Rasa takutnya sudah memuncak. Tanpa pikir panjang, Pak Darto melemparkan cangkulnya dan berlari meninggalkan liang lahat yang belum selesai digali. Langkahnya cepat dan berat, seolah tanah di bawah kakinya ingin menahannya. Ia tidak berani menoleh, takut jika sosok itu ternyata mengikutinya dari belakang. Napasnya memburuk dan detak jantungnya terdengar seperti genderang perang di telinga. Begitu sampai di rumah, Pak Darto langsung menutup pintu rapat-rapat. Keluarganya terkejut melihat wajahnya pucat pasi. Keringatnya membasahi seluruh tubuhnya. Istrinya mencoba bertanya, namun ia hanya mengangkat tangan, meminta waktu untuk menenangkan diri. Butuh beberapa menit sebelum akhirnya ia mampu berbicara, menceritakan semua yang ia lihat di pemakaman malam itu. Keesokan paginya, kabar itu cepat menyebar ke tetangga. Beberapa warga datang, termasuk 2 orang sesepuh desa. Mereka mendengarkan cerita Pak Darto tanpa memotong. Sesekali mereka saling pandang, seolah mengerti bahwa kejadian ini bukan hal baru di desa.
Salah satu dari mereka mengangguk pelan dan berkata, "Sepertinya kau bertemu dengan pocong dari makam tua itu." Sesepuh desa menjelaskan bahwa aroma melati yang menyengat itu malam hari sering menjadi tanda kehadiran makhluk dari alam lain, terutama pocong. Konon, melati adalah bunga yang sering dipakai untuk memandikan jenazah, sehingga aromanya menjadi pertanda arwah yang belum tenang. Kalau kau mencium melati di kuburan malam hari, jangan diam di tempat, segera pergi, ujar salah satu sesepuh. Dari cerita warga, diketahui bahwa sudut pemakaman tua itu ada makam seorang laki-laki yang meninggal dalam keadaan tragis. Dulu, ia dikuburkan tergesa-gesa, dan konon ikatan kafannya tidak dibuka sesuai adat. Warga percaya arwahnya sering menampakkan diri sebagai pocong. Tampak wajah pocong itu hanya separuh, dengan wajah hancur dipenuhi bekas luka. Penampakan sosok itu kerap kali menampakkan wajahnya di tikungan arah menuju pemakaman. Tak sedikit korban kecelakaan akibat kemunculan sosok tersebut. Beberapa pengendara motor terjatuh, bahkan kerap kali meninggal dunia saat kecelakaan itu terjadi. Sejak malam itu, setiap kali harus menggali kubur, terutama di dekat makam tua, Pak Darto selalu membawa teman meski sudah puluhan tahun bekerja. Kejadian tersebut meninggalkan rasa takut yang tak mudah hilang. Bahkan ketika siang hari, setiap ia melewati pohon randu di tepi pemakaman, bayangan malam itu kembali terlintas di benaknya. Beberapa hari kemudian, ada pemakaman lagi di desa. Kali ini dilakukan siang hari dan lokasi liang lahat jauh dari makam tua. Meski begitu, Pak Darto tetap merasa diawasi. Setiap kali cangkulnya menghantam tanah, ia teringat aroma melati malam itu. Ia berusaha mengalihkan pikiran. Tapi sesekali ia melihat sekilas kain putih di sudut matanya yang menghilang saat ia menoleh. Pak Darto akhirnya menyadari pekerjaannya bukan sekedar menggali liang lahat. Ada adab dan rasa hormat yang harus dijaga. Bukan hanya kepada keluarga yang berduka, tapi juga kepada arwah yang sudah meninggal. Ia mulai lebih sering berdoa sebelum dan sesudah bekerja, memohon perlindungan dari segala gangguan yang tidak terlihat. Yang mati itu harus tetap kita hormati. Kalau tidak, mereka akan mengingatkan dengan caranya, katanya. Ketika menceritakan kisah ini kepada orang lain, Pak Darto selalu mengingatkan, jangan pernah meremehkan kuburan, apalagi bermain-main di area pemakaman. Ia percaya bahwa dunia kita dan dunia mereka hanya dipisahkan oleh lapisan tipis, dan kadang di saat tertentu lapisan itu bisa terbuka. Kalau kau berada di kuburan malam-malam, jangan merasa sendirian, ucapnya serius. Malam itu, beberapa minggu setelah kejadian, Pak Darto kembali melewati jalan setapak menuju rumahnya. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma bunga. Awalnya, ia pikir itu bunga dari halaman rumah tetangga. Tapi semakin dekat ke rumah, aroma itu semakin pekat. Ia menoleh ke belakang, dan di ujung jalan, di bawah cahaya bulan, terlihat kain putih berkibar pelan.
kalian alami, atau kalian yang akan jadi cerita selanjutnya.